Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nurul Fikri dari UPBJJJ Jakarta. Saya ingin menjelaskan tentang analisis kerja algoritma merge sort kompleksitas waktu. Sebelumnya saya sudah sempat membuat di Visual Studio Code. Begini. Hmm, Untuk analisis kerjanya, base case-nya O, N log on, N log N, average case-nya O, N log N, worst-case-nya O, N log N. Algoritma merge sort memiliki kompleksitas waktu O, N log N pada semua kasus, base average dan worst case. Hal ini disebabkan karena proses pembagian atau dividing array menjadi dua bagian dan proses penggabungan merging kedua bagian tersebut yang masing-masing memerlukan waktu O log N dan O N. Di sini di sini ada left array dan right array. Kompleksitas ruang merge sort membutuhkan ruang tambahan sebesar ON untuk O atau N menyimpan array sementara selama proses penggabungan ini membuatnya kurang efisien dalam hal penggunaan ruang dibandingkan dengan algoritma pengurutan lainnya seperti quicksort yang menggunakan O log N dalam rata-rata. Terus di stabilitas, merge sort adalah algoritma yang stabil. Artinya elemen-elemen dengan nilai yang sama akan tetap mempertahankan urutan relatifnya setelah pengurutan. Gitu. Terus ada di divide and conquer. Merge sort menggunakan pendekatan divide and conquer yang membagi masalah besar menjadi masalah-masalah kecil yang lebih mudah diselesaikan. Kemudian menggabungkannya kembali untuk membentukkan solusi dari masalah asli. Secara keseluruhan, merge sort adalah algoritma yang efisien dan stabil dengan kinerja yang konsisten di berbagai jenis data, namun penggunaan memori tambahan bisa menjadi kendala dalam aplikasi dengan ruang memori yang terbatas seperti itu. Lalu buat nomor 2, buatlah coding pengurutan data dari kecil menggunakan counting sort, sorry. Kalau counting sortnya di sini sebelumnya sama sih, kita juga sudah bikin. Oh iya, sebelumnya merge sortnya kita run ya. Nah, akan muncul seperti ini array sebelum pengurutan 4523 sesuai ini. Namun array setelah pengurutannya dari yang terkecil sampai yang terbesar. Seperti itu. Terus kalau counting sortnya, analisis kerja algoritma counting sort kompleksitas waktu base case O n plus k, average case O n plus k, worst case O n plus k, di mana n adalah jumlah elemen dalam array dan k adalah rentang nilai maksimum, nilai minimum, nilai maksimum sampai nilai minimum, sorry. Di sini. Ini fungsi untuk pengurutan array menggunakan counting sort. Kompleksitas ruangnya, counting sort membutuhkan ruang tambahan sebesar 0k untuk array count dan 0n untuk array output, sehingga total kompleksitas ruang adalah O(n plus k). Stabilitas counting sort adalah algoritma yang stabil, artinya elemen-elemen dengan nilai yang sama akan tetap mempertahankan urutan relatifnya setelah pengurutan. Keterbatasannya, counting sort sangat efisiensi jika nilai elemen array berada dalam rentang yang relatif kecil. Namun ketika rentang nilai sangat besar, penggunaan memori bisa menjadi sangat besar dan tidak efisien. Secara keseluruhan, counting sort adalah algoritma yang sangat efisien dalam hal waktu untuk kasus di mana rentang nilai elemen tidak terlalu besar. Namun penggunaan memori tambahan bisa menjadi kendala dalam aplikasi dengan rentang nilai yang sangat besar. Gitu. Lalu kalau buat ini ya, perbandingannya merge sort.
Cara kerjanya merge sort adalah algoritma yang menggunakan pendekatan divide and conquer. Pertama, ini membagi array menjadi dua, ya seperti tadi, yang ada ini array left mid, array mid plus satu mid right. Left array, right array. Bukan kedua dan diurutkan. Ia menggabungkan kembali menjadi satu array yang terurut kelebihan. Konsisten waktunya, eksekusinya selalu no o n log n. Dalam kasus terbaik, rata-rata dan terburuk stabil. Elemen-elemen dengan nilai yang sama mempertahankan urutan relatif mereka. Setelah diurutkan, efisien untuk data besar dapat menangani array besar dengan baik karena kompleksitasnya O n log n. Kekurangannya, penggunaan memori tambahan, merge sort membutuhkan ruang tambahan untuk penyimpanan array sementara selama proses penggabungan, sehingga kurang efisien dalam penggunaan memori dibandingkan beberapa algoritma lain seperti quicksort. Kompleksitas implementasinya sedikit lebih kompleks dibandingkan algoritma sederhana seperti bubble sort atau incentive sort, counting sort. Lalu counting sort, cara kerjanya. Counting sort adalah algoritma pengurutan non-komparatif yang bekerja dengan menghitung jumlah kemunculan setiap elemen dalam array. Ia membuat array count lalu menghitung kemunculan elemen-elemen lalu ia menggunakan informasi tersebut untuk menempatkan elemen-elemen ke posisi yang benar dalam array hasil kelebihan. Kelebihannya, sangat cepat untuk rentan nilai kecil. Kompleksitas waktunya O n plus k, di mana n adalah jumlah elemen dan k adalah rentang nilai. Stabil. Counting sort juga mempertahankan urutan relatif elemen-elemen dengan nilai yang sama, sederhana dan efisien. Untuk data diskret, sangat efisien jika elemen-elemen dalam array memiliki rentang nilai yang tidak terlalu besar. Kekurangannya, tidak efisiensi untuk rentang nilai besar jika rentang nilai k sangat besar dibandingkan dengan jumlah elemen n. Algoritma ini menjadi tidak efisien dalam penggunaan memori. Keterbatasan tipe data, counting sort hanya cocok untuk mengurutkan data diskret seperti bilangan bulat atau objek dengan jumlah nilai yang terbatas. Nah, perbandingannya kompleksitas waktunya merge sort O n log n dalam semua kasus. Kalau counting sort O n plus k tergantung pada rentang nilai elemen kompleksitas ruang. Jadi mau besar kecil, kalau merge sort tetap sama. Kalau counting sort besar kecil, kalau kecil dia cepat, kalau besarnya tergantung kapasitas ruang, tergantung ininya. Kalau kompleksitas ruangnya merge sort ruang tambahan untuk array sementara. Jadi kapasitas tambahan itu buat sementara doang gitu. Kalau counting sort, ruang tambahan yang bisa menjadi besar jika rentang nilai k sangat besar. Jadi nilai k nya misalnya makin besar, makin banyak makan ruang tambahan. Terus stabilitas, kedua algoritma ini stabil, artinya elemen-elemen dengan nilai yang sama akan mempertahankan urutan relatif mereka setelah diurutkan gitu. Ini belum kita run. Kalau ini seperti ini sama sih, cuman algoritmanya aja yang berbeda gitu. Merge sort baik untuk data besar dengan rentang nilai yang luas, jadi mau sampai 1 juta atau 1 sampai berapa gitu ya masih oke. Kalau counting sort enggak, kurang efisiennya untuk data dengan rentang nilai kecil dan diskrit. Kesimpulannya, merge sort adalah pilihan yang lebih umum dan serbaguna untuk mengurutkan data, terutama ketika rentang nilai tidak terbatas atau tidak diketahui sebelumnya. Counting sort sangat efisien untuk situasi tertentu di mana rentang nilai elemen diketahui dan relatif kecil. Memilih antara merge sort dan counting sort bergantung pada karakteristik data yang dihadapi seperti ukuran dan rentang nilai elemen seperti itu. Sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.